Jadi ini memang penting untuk dibahas, bahwa innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya enggak lain ya, amwalukum wa auladukum, harta, anak, istri, keluarga, semuanya itu adalah uji cobaan. Karena yang pada dasarnya sebetulnya semuanya itu, semua yang Allah berikan, semua yang Allah berikan itu adalah cobaan. Bagaimana tidak? Karena seperti yang di surat Al-Kahfi itu, juz 15, awal-awal surat Al-Kahfi, halaman sebelah kirinya. Inna ja'alna ma 'alal ard zinatan laha, dan enggak lain linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Jadi apapun yang diberikan sama Allah, diciptain sama Allah, yang ada di muka bumi ini semuanya itu enggak lain adalah uji cobaan, pokoknya rintangan untuk manusia. Teori penciptaan manusia tujuannya hanya satu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuannya hanya untuk bagaimana agar kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Liya'budun, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan adanya ma'alal ard zinatan laha, ini linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Dengan adanya apapun yang diciptain sama Allah di muka bumi ini, baik itu yang sudah kita miliki atau yang enggak kita miliki, ya, apapun yang cuman kita saksikan misalkan, semuanya itu enggak lain untuk ya sebagai rintangan untuk manusia apakah bisa melewati tanpa lalai dari Tuhannya, tanpa terlena fasilitas-fasilitas dunia. Bahkan Nabi Sulaiman ini ketika diberikan istana ini, coba ini siapa yang bisa mindahin istana dari sana ke sini? Kemudian antara jin Ifrit, terus Asif bin Barkhiyah dan lain-lain berlomba-lomba. Setelah sudah bisa berhasil dipindahkan istananya, kemudian ya sudah jadi milik Sulaiman. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Nabi Sulaiman sendiri itu menyadari bahwa apapun yang diberikan kepada beliau, kepada dirinya sendiri, itu enggak lain adalah ya sebagai rintangan, sebagai uji coba. Apakah dengan ini aku bisa bersyukur, bisa mengingat siapa yang memberi, atau malah mengabaikan, malah lalai dari yang memberi itu sendiri. Nah, hatta innama amwalukum mauladukum fitnah, hingga harta, anak, tahta, rumah, semuanya pokoknya. Nah, maksudnya apa? Harta sama anak sama istri itu menjadi cobaan. Maksudnya ya mungkin ini contoh yang logis ya. Contoh yang logis itu seperti misalkan punya istri saking cantiknya, sampai diajak ngopi temen itu nggak mau. Terus pokoknya maunya cuma kumpul sama istrinya. Bahkan sholat itu sering terbengkalai. Loh, ini kan sudah melampaui batas kalau seperti ini. Makanya kemudian ada qaul-qaul ulama, beberapa ulama fikih, ya guyon gimana ya, Allahu alam. Ya pokoknya ada kan itu wa yukrahu ayan kiha zaujatan, yang cantiknya cantik banget. Makruh bagi kaum lelaki itu, makruh untuk menikah dengan seorang wanita yang cantiknya itu kebangetan. Jadi kalau cantik kebangetan itu malah makruh. Ya mungkin ini juga sumbernya. Atau contoh lagi yang logis, bagaimana anak dan istri itu kok bisa jadi ujian ya, fitnah, bisa jadi cobaan untuk kita. Ya contohnya misalkan anak perempuan cantik banget, kemudian ayahnya tergoda, ayahnya sendiri tergoda. Ini kan banyak juga kasusnya di berita-berita. Oh banyak banget, kalau searching Google dari tahun berapa sampai sekarang ya ada terus. Ayahnya sendiri tergoda, kemudian ya sudah, akhirnya ayahnya ngumpulin anaknya kandungnya sendiri itu. Nah itu kan sudah apa ya, sebuah contoh-contoh yang logis bahwa
Pokoknya apapun yang Allah sandingkan di sisi kita, itu semuanya sudah cobaan. Nah, makanya kemudian di penggalannya itu ada wallahu indahu ajrun adzim. Ini maksudnya apa? Jadi setelah innama amwalukum wa auladukum fitnah, setelah Allah bilang harta-hartamu, anak-anakmu, bahkan wa azwajukum, istri-istrimu, itu semuanya fitnah, ujian, cobaan. Tapi kemudian Allah indahu ajrun adzim. Allah indahu yaumal qiyamah ajrun adzim. Nah, ini maksudnya apa kok tiba-tiba membahas kalau Allah itu punya pahala besar ya? Maksudnya adalah dikorelasikan dengan yang tadi. Akhirnya kita menemukan sebuah poin bahwa apapun ma'alal ard hatta amwaluna wa auladuna wa azwajuna. Jadi apapun yang ada di muka bumi hingga anak istri kita itu karena menjadi cobaan kan. Nah, kalau kita bisa berhasil, artinya justru malah menjadi ladang ibadah. Nah, disinilah yang kemudian Allahu indahu ajrun adzim. Lahu, kepada orang yang mampu itu tadi, yaumal qiyamah ajrun adzim. Wallahu a'lam bissawab.